start dari motivasi ya. Motivasi itu untuk apa sih kita, kenapa sih gravity harus di quantize? Kan kemarin juga kita pas awal udah bahas ya. Pertama, alasan kenapa gravity harus di quantize, kan kita punya persamaan dengan Einstein ya. Dimana G mu ini bagian Jadi aku tuh nggak screening biar ruang ya. Sedangkan G mu ini bagian energi stres, energi. Nah, ini kan sebenarnya bagian dari materinya kan. Sedangkan kita tahu materi di fisika itu dia bisa dijelaskan melalui standar model semua ya. Dan ini kita tahu udah berhasil di kuantisasi tadi. Nah, jadi kita punya suku kanan dari EFE dari persamaan dengan Einstein itu, suku kanannya udah berhasil kita kuantisasi, sedangkan suku ini itu kita belum berhasil kuantisasi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa kita ngotot banget pengen punya teori quantum gravity itu. Kalau kalian ingat, kan saya pernah bahas sedikit tentang gravitational wave ya. 100 derajat. Jadi kalau misalnya kita punya teori Einstein, terus teorinya itu kita linearisasi, kita bisa punya persamaan gelombang gravitasi ya. Nah, ini udah berhasil di kuantisasi. Udah berhasil di kuantisasi, tapi secara perturbatif. Ketebalannya 0,01, 0,02. Sampai akhirnya nanti kita kuantisasi, dia kan spinnya 2 ini, karena dia punya spinnya 2. Dari sini kuantisasi dari gravitational wave secara perturbatif ini kita punya graviton kan. Nah, ini saya nggak bahas dulu, nanti akan dibahas di permukaannya. Ya, jadi ini dia sudah berhasil kita kuantisasi untuk limit low energy. Tapi untuk high energy belum berhasil. Kita selanjutnya lagi. Kenapa kita butuh quantum gravity itu karena ada kasus-kasus khusus dari black hole sama alam semesta awal ya. Nah, di alam semesta awal jelas ya, supaya kita bisa punya strukturnya kayak sekarang, ada galaksi, ada gugus galaksi, ada planet, itu kita butuh di awal butuh ada fluktuasi kecil aja, fluktuasi kecil saat alam semesta awal, di mana ada ketidakseragaman massa kecil aja udah bisa bikin struktur yang seperti sekarang. Nah, fluktuasi kecil ini bisa dijelaskan hanya melalui teori ya kuantum kan. Ada quantum fluctuation ya. Nah, jadi kita butuh teori quantum gravity itu untuk menjelaskan quantum fluctuation di awal alam semesta. Nah, selanjutnya lagi kasus khusus yang seperti kita udah tahu ya, black hole itu diprediksi punya entropi besarnya ini ya. Terus X tadi. Terus Nah, ini kita lihat. Nah, di sini semua konstanta masuk di dalam satu formula ini, mulai dari konstanta plus ini dari quantum mekanik, ini G itu dari gravity, konstanta Boltzmann ini dari statistikal mekanik, ini C dari RSA. Nah, jadi dari sini aja ini udah jadi hint kalau kita butuh suatu teori ini yang bisa menggabungkan keempat konstanta ini. Jadi kita butuh satu framework di mana kita bisa
menjelaskan baik kuantum mekanik, GR, statistika mekanik. Oke, ada yang bertanya lagi? Nah, terus oh ya selanjutnya lagi ini nih. Ini nanti kalau sempat saya jelasin sedikit tentang black hole, tapi saya nggak tahu sempat atau enggak. Satu masalah lagi, entropi. Entropi itu kalau secara klasik kan harusnya dia akan sebanding dengan volume. Semakin besar volumenya, semakin besar kemungkinan kita buat menyimpan informasi di dalam volume itu. Nah, tapi ternyata dari black hole entropi itu bukan sebanding sama volume, tapi malah sebanding sama area. Nah, kenapa dia bisa sebanding sama area? Alasan dia sebanding sama area itu bisa kita turunin nanti dari kuantum mekanik. Oke, nanti pakai apa namanya Bekenstein bomb dan. Nah, terus ini 3 problem utamanya kenapa kita harus butuh kuantum gravity. Yang keempat itu lebih ke masalah teknis ya. Ntar ada yang namanya ada masalah constraint. Itu ntar dia menggabungkan constraint determinisme. Bukan menggabungkan, membuat konsisten constraint determinisme sama materi. Ini kan teknis kita bahas nanti. Oke, ada yang bertanya dulu? Udah cukup convince kenapa kita butuh quantum gravity sih udah ya. Nah, terus selanjutnya apa sih yang bikin teori quantum gravity itu susah banget untuk kita dapat? Apa yang bikin kenapa kita menggabungkan quantum mekanik atau QFT dengan gravity itu susah banget. Sebelum kita jawab, kayaknya saya review dulu ya sedikit ya. Nah, saya review dulu sedikit postulat yang dipakai di GR sama di quantum mekanik dan QFT. Yang pertama GR ya, kita kan udah tahu ya, GR itu postulatnya. Yang pertama itu ini ya. Nah, ini kan kita tahu ya, di GR gravitasi itu memodelkan sebagai kelengkungan ruang waktu. Jadi di sini kan kita udah tahu ya space time itu dia harus Lorentzian manifold. Terus koneksi yang dipakai di GR itu harus Levi-Civita. Nah, asumsi kedua di GR kita pakai adanya lokal Lorentz frame. Jadi maksudnya apa ini? Di setiap titik kecil di manifold itu selalu bisa didekati dengan hukum fisika spesial relativity. Ya. Nah, terus ini juga karena kita selalu kita pakai asumsi ini, kalau di setiap titik kecil, setiap titik lokal di space time itu bisa didekati dengan hukum-hukum di special relativity, maka kita punya yang namanya universality of recall. Kalau bisa bagus kamu ya Mbak. Ini untuk 100 sama 50 apa? Bintang aja lah. Ya. Jadi SR itu dia akan yang X 50. Iya. Ada kerangka acuan di GR di mana SR berlaku, kerangka acuannya itu kerangka acuan free-fall ya. Seperti yang kita udah tahu ya. Nah, dan dari sini kita bisa urutkan kalau free-fall itu harus universal, artinya
trajektori dari free fall itu tidak bergantung dari komposisi benda yang jatuh ya, mau masanya M atau masanya kecil, dia pasti akan mengikuti geodesik yang sama ya. Kan kalian udah pernah tahu ya eksperimennya Galileo yang dia nurunin apel sama bulu, kalau misalnya di vakum dia akan jatuh dengan kecepatan sama. Oke, asumsi yang ketiga lagi. Pertama, kamu masukin materi energi itu dia menyebabkan kuman ruang. Ya. Kalau ini kalian sudah tahu ya dari. Nah, dari sini kan kita udah materi energi kan dia udah banyak dibahas oleh fisikal mekanik, bisa kuantum mekanik juga bisa, TFT bisa. Nah, tapi ini semua paling maksimal dia berlaku dan konsisten cuma di microscopic space aja kan, atau di regime special relativity. Nah, dari asumsi ini kita berharap menjelaskan ini kuantum mekanik dan TFT di ruang lingkup. Jadi caranya adalah dengan mengganti metrik viscosity itu ke metrik yang umum. Ya. Oke, kayaknya cukup ya. Asumsinya. Nah, ya, dari harusnya dari tiga asumsi ini kita bisa turunin semua framework GR dari tiga asumsi ini aja. Nah, dari sini juga nanti kita bisa dari tiga ini nanti kita bisa invert juga ada beberapa konsekuensi dari tiga asumsi ini. Yang pertama itu dari 1, 2, 3, 4, 5 sih. Nah, ini dari sini kita bisa mensyaratkan untuk dapat GR kita harus harus punya kondisi minimal couple itu. Jadi materi itu dia tercouple secara minimal terhadap gravitasi yang seperti kita udah pelajari ya. Jadi sebagian materinya itu dia hanya fungsi dari materi itu sendiri dan metrik, nggak ada yang lain-lain lagi. Ya, ingat kan? Nah, terus setelah itu kayak gini, physical law yang seperti tadi saya udah jelasin dibuat jadi versi kovarian itu dengan mengganti si n mu ke Gemini. Nah, dengan ini kita dapat ini ya. Nah, dengan penulisan kayak gini automatically minimal materi itu akan terkouple secara minimal terhadap metrik. Oke. Mau tanya dulu nggak? Siapa tadi yang bilang fiber Musami terus di Desember ini dia bersiap buat siapa yang Desember ini kita pakai. Ini setelah kamu sidang lagi. Dia sidang. Berarti nanti kami nanti baru Nah, terus dari sini kita bisa simpulkan kalau GR itu dia harus memenuhi yang namanya background independence. Ya,
Apa sih maksudnya background independent di sini? Sebenarnya dia tuh hanya simply semua struktur geometris Dia sendiri memang ya X itu 100, Y itu X itu 50, Y 100. Nah sekarang harus mana saudara atau mau nulis sampelnya dari dibuat apa ya? Aku tulis ya. Soalnya harus didapatkan dari persamaan Euler quadrant. Itu aja gitu. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan di awal kalau misalnya space time kita harus memenuhi kondisi tertentu. Jadi semua kondisi geometrik itu harus keluar dari solusi persamaan Euler quadrant. Oke? Nah, intinya itu sebenarnya banyak asumsi yang bisa diturunin, tapi yang utama untuk nomin GR sebenarnya kita cuma butuh 3 asumsi ini aja. Asumsi yang lain bisa diturunin dari bukan asumsi konsekuensi yang lain bisa diturunin dari 3 asumsi ini. Nah terus sekarang saya bahas sedikit postulat dan asumsi yang dipakai di QM dan QFT. Ya, ini kalian udah pada ngambil kan ya QM sama QFT? QFT? QFT belum. Di UI nggak ada. Tapi ada teori Medan. Yang klasik aja. Kalau kalian Gordon gitu diajarin ada Iya, di klasik aja. kuantisasi dan Gordon. Enggak. Kalau di Udom ada QFT. Udah nggak apa-apa ya. Oke, tapi QM udah pada dapat kan ya kuantum mekanik? Ya saya review dulu dikit ya, berarti nanti saya lewat dulu kali ya. Nah yang pertama di kuantum mekanik itu kita punya state space. State space apa sih bahasa Indonesianya? Ruang keadaan. Ya, nah di sini ruang keadaan itu didefinisikan sebagai ruang Hilbert di mana ruang Hilbertnya itu dibangun elemen dari ruang Hilbert itu kan ini ya vector state ya, di mana komponen dari vector state itu adalah fungsinya itu dia square integrable yang dibangun atas configuration space-nya. Nah, jadi si X ini dia anggota dari configuration space. Di sini kalau satu partikel kan dia punya 3 derajat kebebasan ya, tanpa spin X, Y, Z. X, Y, Z ini dia anggota dari ruang vektor, ruang itu 3 dimensi. Jadi si fungsi wave function-nya itu dia adalah fungsi dari X, Y, Z ya. Fungsinya itu adalah fungsi square integrable ya. Terus selanjutnya setiap sistem itu dinyatakan sebagai keadaan dari sistem dinyatakan oleh satu vector state ya, vector state ini. Nah terus selanjutnya postulat kedua itu tentang observable. Ya, observable itu kuantitas besaran yang bisa diukur. Nah, setiap besaran yang bisa diukur itu selalu punya operator terkait ya, operator terkait di mana operatornya itu harus self adjoint ya, gampangnya Hamiltonian ya. Ya ini kalian udah tahu ya definisi Hamiltonian segala macam.
Nah, hasil pengukuran itu akan hasil pengukuran dari suatu observable itu akan memberikan nilai dan karena operatornya demikian self-agree, maka eigenvalue-nya itu selalu real. Oke, selanjutnya 3. Ada yang namanya Born rule. Born rule itu tentang probabilitas pengukuran ya. Probabilitas pengukuran itu kalau kita punya state jadi probabilitas kita mendapatkan kondisi A dari suatu sistem itu besarnya sama dengan ini proyeksi si state eigenfunction A terhadap si total vector space system. Oke. Terus ada sebenarnya ini saya pendesin aja kagak. Evolusi di kuantum mekanik itu selalu unitary untuk sistem closed ya. Nah, sistem closed dia evolusinya selalu unitary dan dari sini kita bisa dapat persamaan Schrödinger ya. Terus setelah itu ini yang selanjutnya lebih ke composite system ya. Jadi kalau misalnya sistemnya ada lebih dari satu, kalau misalnya kita punya sistemnya 2 gitu, 2 atau n, itu Hilbert space totalnya adalah perkalian dari perkalian direct product dari Hilbert space masing-masing ya. Yang terakhir ini buat composite system pengukurannya itu pakai untuk composite system kita bisa punya mixed state. Jadi kondisi sistemnya itu dinyatakan, ini sebenarnya bagian juga dinyatakan oleh density matrix yang lebih umum ya. Dan untuk pengukurannya itu kalau kita punya observable A cuma ini ya, trace dari density matrix dikali operator itu. Oke, ada yang bertanyain? Ya. Nah, oke, jadi dari ini kan postulat ya, dengan kita mengasumsikan dan mengaplikasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita bisa punya teori kuantum mekanik ya. Jadi kalau misalnya ada yang aplikasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu yang kita sebut first quantization ya. Jadi yang dikuantisasi itu adalah di sini di QM itu adalah sistem satu partikel atau 4 partikel dengan sistem satu partikel atau sistem n partikel. Nah, sedangkan untuk ini saya hapus ya. Nah, kalau di sini yang dikuantisasikan itu partikel ya. Nah, sedangkan
kalian tahu ya, dan kita bisa dapat teori classical field. Nah, kalau nggak salah di classical field itu pertama kali kan kita punya rantai partikel ya, rantai partikel, dan antara partikel itu kita kasih kayak spring. Nah, di sini kita pengen tahu persamaan gerak sistem ini. Ingat kan ya? Di mana perubahan posisi si setiap partikel ke I misalnya itu kita nyatakan sebagai x I di sini. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ambil ini di mana partikelnya menuju entah hingga, itu kan kita akhirnya bisa nyatakan dia sebagai field ya. Ya, kalau nggak salah di classical field kan kita belajarnya kayak gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu precise, tapi field itu gimana caranya kita bisa kita bayangkan sebagai sistem partikel, tapi partikel itu banyak banget dan kita ambil continuum limitnya. Oke. Nah, kalau di QM itu kita kuantisasi satu partikel atau n partikel, di sini yang kita kuantisasi itu field. Saat kita kuantisasi si fieldnya, di situ kita dapat quantum field teori. Ya. Caranya itu sebenarnya saya nulis postulatnya, tapi belum sih. 11 ya. Cepat aja deh ya. Nah, postulat yang kita pakai di GFT itu saya tulis cepat aja. Yang pertama, kita pakai Hilbert space yang sama, tapi space-nya lebih besar di sini. Space-nya kita mendefinisikan si Fock space ya. Fock space itu F Nah, jadi Hilbert space yang dipakai untuk mendefinisikan Fock space itu didapat dari Hilbert space yang ini. Tapi ini Hilbert space untuk satu partikel. Untuk dua partikel kita punya H kali H kan? Ya. Untuk 3 partikel kita punya perkalian 3 Hilbert space dan seterusnya ya. Untuk 0 partikel ini simply kita ambil ruang kompleks, oke? Nah, terus kita jumlahkan semua Hilbert space ini dengan menggunakan produk sum ya? Sum produk. Nah, itulah yang kita dapat penjumlahan dari seluruh Hilbert space ini. 0 partikel, 1 partikel, 2 partikel, seterusnya ini kita sebut dengan Fock space. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah ini dari object tabel. Di sini kita jadi operator adalah si fieldnya. Ya, jadi kita punya field. Field ini kita bisa cari momentumnya ya. Ya, jadi kita punya pasangan canonical yang merupakan field dan momentumnya. Nah, ini nanti kan field ini juga dia harus memenuhi persamaan ya. Jadi kalau fieldnya Clade-Gordon, dia sebenarnya persamaan Clade-Gordon, intinya dia harus memenuhi kayak semacam persamaan gelombang. Nah, ini bisa didapatkan dari Lagrangiannya. Kita bisa construct canonical momentumnya.
Nah, terus dari pasangan ini nanti kita bisa cari normal notes-nya ya. Nah, nanti normal notes-nya ini yang dia harus memenuhi canonical commutation relation. Ya. Nah, ya itu juga saya nggak nulis nih. Harusnya di sini saya lupa nulis observable, basic observable-nya dia harus memenuhi intinya sama aja. Ini kan kalau di KM observable-nya harus memenuhi canonical commutation relation. Nah, ini yang harus memenuhi canonical commutation relation adalah si ini dan ini. Bukan satu. Iya bisa satu. Nggak ada tambah. Ada yang nggak, ada yang pakai, ada yang enggak. Setahu saya. Bukan satu kan, harusnya pakai X ini. Ini X, ini Y. Oke, yang lainnya mirip-mirip aturan sama ya. Nah, saya hapus aja ya. Nah, itu saya udah review postulatnya. Nah, saya udah bahas postulatnya ya. Terus dari situ harusnya kita bisa tahu dari dasar apa sih sebenarnya yang bikin susah banget gitu kita menyatukan quantum mechanics dengan general relativity. Yang pertama itu adalah bagian kinematiknya. Kinematiknya itu pertama di KM, KFT, space-nya itu kan kita bangun dari configuration space-nya ya. Nah, yang kita kuantisasi di KM dan KFT itu adalah field-nya. Field field itu kan kita definisikan sebagai fungsi dari space time ya. Fungsi dari x dan t. Nah, jadi kalau misalnya di KFT t-nya itu kita karena kita pakai t-nya itu bukan t-nya itu dia menyatakan evolusi, jadi dia kalau untuk itu lainnya itu dibangun atas bagian spasialnya aja ya, sedangkan GR yang kita quantize itu bukan field yang tinggal di space time-nya, tapi space time-nya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ini misalnya space time ya, field itu adalah sesuatu yang tumbuh di space time. Kalau di KM dan KFT itu yang kita kuantisasi adalah ini. Di GR yang kita kuantisasi itu ini kan field. Kalau misalnya saya ambil field, yang kita kuantisasi itu field juga, tapi field yang jadi dasar dari si field meter itu ya. Nah, ini kan space time, titik di space time itu kan kita bisa nyatakan dengan xt. Nah,
Nah, dari Hilbert space-nya, kalau kita mau bangun Hilbert space QM, kita konstruk Hilbert space-nya itu dari ini, dari si space time, dari bagian space dari space time itu sendiri. Sedangkan untuk kita nggak bisa lakukan ini karena fieldnya itu dia tidak tinggal di space yang lebih besar lagi gitu. Kalau itu mau gitu juga Ya. nggak apa-apa. Tinggal seperti itu. Saran saya itu cuma data tidak usah terlalu banyak membuat apa yang perlu juga Ya, jadi kalau QM itu dia adalah field yang tinggal di space time. Ini misal field ya, field jadi aku sih pikirnya dari posisi KFT. KFT itu dia tinggal di field. Nah, ini kita bisa quantize dengan kita bisa konstruk Hilbert space segala macam. Kalau GR dia itu bukan field yang tinggal di field, tapi di field di mana si QM nya tinggal di situ gitu. Ini space time-nya. bisa pakai gambar. Makanya kita harus kasih setting gambar. Ya, ngerti lah ya kalian maksudnya gimana? Oke, ya pokoknya itu satu permasalahannya adalah kinematik. Nanti kita lihat saat kita berusaha mengkonstruk ini kan buat QM ya. Saat kita berusaha mengkonstruk Hilbert space dari GR, nanti kita ada masalah segala macam. Jadi nah, yang kedua Cuma mau ngajakin kalau itu itu lebih ke masalah gimana kita memandang evolusi. Kalau di QM dan di KFT seperti yang saya bilang kan ya, kita konstruk state sebagai fungsi dari configuration space. Configuration space-nya itu cuma bagian spatialnya. Nah, waktu T itu kita bisa anggap eksternal dari si state-nya. Ya. Jadi waktu T itu dia eksternal terhadap si field. Kalau untuk di QM, kalau di KFT kita bisa masukin karena KFT di SA jadi belum ada masalah. Nah, sedangkan di GR itu sengaja nanti dia ngambil juga lagi T. gitu ya. Time itu bagian dari space time nya itu sendiri, bagian dari si field-nya. Kan kita postulat GR kan bilang space time itu field kan. Nah, jadi dari postulatnya juga GR udah bilang kalau time itu adalah bagian internal dari field itu sendiri. Sedangkan kalau QM atau KFT QM itu dia fungsi gelombang, dia bukan. Iya, jadi time itu dia bagian eksternal dari si sign. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu masalah yang tadi saya bilang tentang background independence. Nah, di QM sama KFT fieldnya itu tinggal di space time. Tapi space time-nya itu enggak keluar dari persamaan field ini sendiri. Jadi fieldnya itu bisa kita di KFT dan QM, space time-nya itu bisa kita fix di luar fieldnya. Misalnya kita bisa, kalau di KFT kan kita pilih space time-nya Minkowski, kalau di QM kita pilih configuration space-nya R3. Nah, tapi kalau di GR kita nggak bisa,
karena dari postulat yang tadi udah saya jelasin, IGR itu fieldnya segala macam struktur geometris harus keluar dari persamaan Euler Lagrange. Ya. Oke, ini jadi permasalahan yang utamanya itu 3 ini, yang lainnya yang tersisa biasanya bersamaannya lebih ke teknikal. Oke. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Nggak, udah cukup. Udah cukup convince ya. Kenapa kita butuh ini? Oke, kalau gitu saya lanjut aja ya. Gitu sih. Setengah jam lagi. Ada mau tanya dulu nggak? Harusnya udah motivasinya udah. Sekarang saya coba bahas aja teknikal ya. Sebelum ke sebelum masuk ke isinya, ada yang saya pengen jelasin sedikit. Ini nah, jadi ada sistem yang saya pengen bahas, itu namanya reparametrization invariant system. Itu adalah sistem di mana kalau parameternya diubah, dia akan tetap sistemnya secara fisis nggak berubah. Contoh ya, contoh saya punya lingkaran X, Y. Sini lingkarannya itu koordinatnya adalah R cos theta, R sin theta ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya ubah theta ke theta prime, di mana theta prime itu fungsi dari theta, itu lingkarannya akan tetap sama kan bentuknya, tetap lingkaran. Kenapa? Karena informasi lingkaran itu tidak terletak di parameter theta atau theta prime, tapi terletak di koordinat, di relasi antara koordinat x dan y. Ya, jadi maksudnya sistem dengan sistem reparametrization invariant itu ini maksudnya. Tapi nanti akan saya tulis lebih detail lagi. Nah, salah satu contoh sistem yang reparameter invariant itu adalah relativistic particle. Mungkin kalian udah pernah learning ya, Lagrangian dari relativistic particle itu kan saya tulis gini ya, ini dimana si dx per d lambda, lambdanya cuma bukan ya. Nah, terus kita bisa punya actionnya itu ya. Nah, terus kita bisa minimize, kita dapat Euler-Lagrange equation-nya.
kalian turunin, ini kan sama dengan 0 ya, karena dia cuma fungsi dari kecepatan aja. Ini sama dengan 0, cuma ada seperti ini. Nanti kalau kalian turunkan, kalian dapat ini kan ya. Ini kan sama dengan P ya. Ini kan by definition adalah momentum konjugat dari ini. Ya, nanti kita dapatkan P-nya seperti ini. P-nya itu nanti M bisa ya kalian nurunin ini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaannya. Persamaan dinamik untuk ke partikel relativistik itu dia harus memenuhi PA sama dengan konstannya. Nah, sekarang kita coba cari. Ini kan frame Lagrangian ya. Nah, sekarang kita pindah ke Hamiltonian. Ini by definition kan PA itu sama dengan D nya bagi X A ya. Nah, Hamiltonian itu kita define definisi Hamiltonian itu kan P U L ya. Nah, kalau kita masukin nanti kita masukin ya M X. Lagrangiannya itu yang ini ya. Oke, nanti kalau kalian kurangin, ini kan jadi setengah ya. Oh, sorry, ini ada minus M. Oh, sorry. Ya, nanti kalian akan lihat ini Hamiltoniannya sama dengan 0. Nah, kalau Hamiltoniannya sama dengan 0, gimana caranya kita bisa dapat dynamics di sistem yang Hamiltoniannya sama dengan 0? Nah, ini yang nanti akan jadi sumber dari problem of time, karena sistem yang parameterization invariant itu Hamiltoniannya selalu 0. Ada yang mau ditanyain? Nah, coba saya turunin dulu kenapa sistem yang reparameterization invariant itu Lagrangiannya selalu 0. Jelas nggak? Ada yang tanya dulu? Kita coba aja kalian kerjain sendiri. Sistem simpel kayak relativistik partikel yang free itu kalian turunin pasti dapat Hamiltoniannya sama dengan 0. Lagi ya. Nah, sekarang by definition ya, reparameterization invariant system itu adalah
sistem di mana actionnya invarian terhadap parameterization. Ya, jadi kalau misalnya kita punya action ya, terus kita mau reparameterize si action itu dari parameternya kan lambda ya di sini ya. Kita mau parameterize, kita mau ganti parameternya ke lambda prime, di mana lambda prime itu bentar. Ya, -1. Nah ini saya pakai -1 biar nggak kagok aja ya belakangnya. Sebenarnya mau pakai F juga nggak pakai -1 juga nggak masalah, cuma masalahnya gitu juga. Nah ini kan setelah kita kita mau ganti parameternya dari lambda jadi lambda prime. Jadi sekarang aksi yang kita dapatkan itu adalah ini ya. Nah ini X-nya nggak berubah. Kenapa? Ini pakai argumen yang lingkaran tadi aja, X-nya nggak berubah. X-nya nggak berubah, tapi X dotnya berubah. Jadi sini X-nya nggak berubah. Tapi untuk sistem ini tangent dari kurvanya jadi begini kan. Ya. Oke, jadi setelah kita lakukan reparametrisasi dari lambda ke lambda prime, actionnya jadi kayak gini. Nah, sedangkan action kalau sistemnya reparam invarian, berarti kita harus punya S-nya harus invarian kan. Nah, dari sini nanti kita samain aja nih. Saya tulis lagi deh. Ini integral L S. Ini udah jadi ini. Ini harus samakan. Nah, ini kan kita bisa tulis gimana nih? Ini X, ini lambda, sedangkan di sini ini bisa kita tulis dari sini lambda itu sama dengan F nanti lambda prime ya. Jadi di lambda prime itu sama dengan F. Oke ya. Oke, ini nanti saya tulis F prime ya. Jadi ini saya tulis F prime ini ya. Nah, cara pertama supaya kita bisa punya kondisi ini adalah ininya Lagrangiannya tidak boleh dependent terhadap Lagrangiannya nggak boleh explicitly dependent terhadap parameter. Jadi ini nggak boleh keluar di Lagrangian. Nah, terus nah ini bisa saya tulis jadi F satu jadi D lambda kan ya, clear ya. Nah jadi akhirnya kondisi yang harus kita penuhi kalau misalnya kita pengen actionnya itu reparameterization invariant adalah ini.
Jadi kalau sistemnya invarian terhadap perubahan parameter, pasti Lagrangiannya akan memenuhi kondisi ini. Dengan f itu adalah fungsi yang mengirim parameter lama ke parameter baru. Ya, ada yang mau tanya dulu? Oke, nah dari sini kita balik ke Hamiltonian. Hamiltonian gimana sih tulisan Hamiltonian itu? Definisinya adalah I X I dot B L per dx I min L. Ya. Nah, di sini sebentar. Di sini L-nya nah, ini definisi Hamiltonian secara umum. Sekarang saya mau masukin kondisi ini ke dalam Lagrangiannya. Jadi sistem yang kita pakai adalah sistem yang invarian terhadap reparametrisasi. Nah, jadi ini dia harus nggak boleh dependen terhadap lambda. Nah, selanjutnya kita pakai namanya hubungan, ada yang namanya hubungan Euler theorem, di mana kita punya relasi. Kalau misalnya kita punya bentuk seperti ini ya, dengan Y aja. Y aja Y. Sebentar, salah. Euler theorem itu kalau misalnya kita punya fungsi Y, di mana Y-nya itu sorry. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi G, di mana fungsi G-nya itu memenuhi ini, dengan A-nya selalu lebih besar daripada 0, variabelnya Y ya. Saya pakai Y dan pakai G supaya nggak bingung sama F sama X di sini. Ya, kalau misalnya ada fungsi seperti ini, dia akan selalu memenuhi hubungan yang namanya si Euler theorem ini. Jadi ya, ngebuktiinnya gimana? Masukin ini, turunin, bisa langsung dapat, tinggal pakai turunan biasa. Nah, pakai hubungan ini. Coba sekarang bagian Lagrangian yang ini kita masukkan kondisi ini, kondisinya ini. Jadi nanti H sama dengan sigma I X I satu per F aksen L X dot F ya min L. Nah, karena F-nya ini F-nya bukan fungsi dari lambda ya, F-nya bisa keluar 1 per F. F-nya langsung aja deh. F-nya bisa 1 per F aksennya bisa keluar. Akhirnya kita punya ini. Oke, dan pakai teorema Euler ini sama dengan F kali Lagrangian. Nah, kan sama kan, jadi bisa hilang. Jadi H untuk sistem yang invarian terhadap reparametrisasi itu selalu
Hamiltonnya selalu sama dengan 0. Oke. Ada mau ditanya dulu? Itu maksudnya A pangkat K itu alfa pangkat K. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kalau misalnya kita punya fungsi G yang bisa ditulis seperti ini, maka dia akan selalu memiliki ini. Cara buktiinnya tinggal diturunin aja, coba. Untuk satu variabel aja dulu. Oke. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Lihat lagi. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena nanti pas untuk kuantisasi GR kan kita butuh Hamiltonian. Nanti saat kita cari Hamiltonian GR, Hamiltoniannya itu sama dengan 0. Tapi nanti dynamicsnya kita bisa dapat dari constraint. Nah, terus oke, balik lagi ya ke sistem yang tadi, ke sistem relativistik partikel kita yang tadi. Kan kita punya laganan ini ya. Terus kita juga udah bisa dapetin si kita bisa dapatkan momentum conjugate-nya ini ya dari pembahasan kita yang tadi. Nah, terus tapi kita dapat Hamiltoniannya sama dengan 0. Nah, terus kita mau tanya, apakah ini artinya sistemnya nggak ada dynamics? Nah, ternyata enggak. Dynamicsnya ada, tapi dia hidden sebenarnya. Hidden kenapa? Karena kita lihat teori ini, sistem relativistik partikel ini, dia ada yang namanya constraint. Constraint-nya dari mana? Coba kita hitung. Kalian udah belajar constraint belum? Hamiltonian di Lagrangian. Constraint itu gini, kalian pernah belajar partikel yang Hamiltonian sama Lagrangian partikel, yang partikelnya cuma boleh gerak di lingkaran aja, pernah nggak? Nah, itu ada constraint kan di situ. Jadi yang ruang fase configuration space-nya, yang kalau misalnya partikelnya enggak kita paksa supaya dia gerak di dalam satu lingkaran aja, kan dia bisa kemana-mana kan, bisa X-nya bebas, Y-nya bebas. Tapi saat kita paksa si partikelnya cuma boleh digerak di lingkaran itu aja, nah itu kita mengintroduce yang namanya constraint system. Constraint-nya itu ya ini, persamaan lingkaran X plus Y kuadratnya harus sama dengan R ya. Nah, jadi kita kasih batasan di configuration space-nya atau di ruang fasenya supaya dia memenuhi suatu kondisi. Nah, itu yang namanya constraint ya. Nah, di sini di kasus partikel relativistik kita ternyata ada constraint. Constraint-nya apa? Ini kita bisa lihat coba, kalau misalnya kita kalikin ini nanti dapat M kuadrat. Nah, ini kan mirip, bukan mirip, idenya sama constraint yang tadi ya. Ini ya. Jadi sebenarnya hidden di sistem partikel relativistik itu ada constraint. Makanya Hamiltoniannya itu sebenarnya penjumlahan dari constraint ini. Coba kita lihat. Nah, ini kan kondisi yang harus kita penuhi ya. Kita konstruk constraint-nya itu dia fungsi dari P ya. Constraint di ruang fasa berarti dia fungsi dari 1/2 beta P ditambah M kuadrat harus sama dengan 0 di on shell ya. Jadi kalau misalnya Euler-Lagrange terpenuhi, dia harus memenuhi ini. Oke. Nah, ini kenapa ada setengah, supaya nggak kagok aja. Kalau misalnya nggak mau pakai setengah juga nggak masalah. Nah, jadi ini
constraint di relativistik ya. Ini partikel relativistik. Nah, selanjutnya, nah kalau kalian ingat dulu saya belajarnya pas SMP ini ada yang namanya bukan optimization sih saya nyebutnya pas SMP, tapi kalau misalnya dulu saya belajarnya pas persamaan garis. Jadi kalau misalnya kita mau cari titik yang paling optimum dari suatu region yang dibatasi dengan persamaan garis dan ada constraint-nya, itu constraint-nya harus dimasukin, ingat nggak? Pas SMP kalau nggak salah ya. Ya ada contohnya pakai Lagrangian aja. Lagrangian kalau misalnya nggak ada constraint kan biasanya bentuknya seperti ini. Tapi kalau ada constraint kita harus jumlahin constraint-nya. Misalnya kita punya constraint 1. Jadi U1 1 tambah 2 kali 2, tergantung berapa banyak constraint-nya di dalam sistemnya. Nah, U di sini kalau kalian ingat dulu pelajaran SMP ini disebutnya multiplier, ingat nggak? Lagrange multiplier. Ya. Jadi kalau misalnya kayak sistem yang tadi, kalau misalnya free particle dia kita nggak kasih constraint apa-apa di configuration space atau di fast space-nya, maka Lagrangiannya simply ini. Tapi kalau misalnya kita kasih constraint, dia cuma boleh bergerak di sini aja. Nah, ini kita tambahin ini. Kalau untuk kasus ini, berarti kan ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan x kuadrat. Constraint-nya berarti kita tulis ini sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dengan y kuadrat sama dengan 0. Ini kita masukin di sini. Masukin di sini, dikalikan sama multiplier 1. Ya, jadi sekarang untuk sistem di mana si partikelnya cuma boleh gerak dari lingkaran, ini Lagrangiannya dan variabelnya sekarang ada x, ada y, ada x dot y dot, dan ada si Lagrange multipliernya. Lagrange multipliernya itu dia fungsi dari parameter. Ya, jadi nanti persamaan Euler-Lagrange itu terhadap x, terhadap y, terhadap ini. Selesain semua, nanti dapat persamaan dinamiknya. Ya. Nah, ini juga untuk kasus relativistik kita mirip juga, tapi dia pakai Hamiltonian, jadi aturannya sama, tapi nanti untuk Hamiltonian ada beberapa kondisi tambahan. Ya, sama kayak Lagrange yang tadi. Kalau misalnya sistemnya nggak ada constraint, maka Hamiltoniannya seperti biasa aja, kayak yang kalian pelajari di kelas kali. Tapi kalau misalnya ada constraint seperti ini, kita harus masukin. Nah, kalau kasus free particle kita yang tadi, yang relativistik, kan ini kita dapat sampai dengan 0 ya. Nah, tapi ininya sama dengan 0, tapi suku ini nggak sama dengan 0. Kita masukin. Jadi H-nya sama dengan Lagrange multiplier dikali constraint. Constraint-nya 1/2 ya. Nah, ini sih Hamiltoniannya. Nah, masukin ke persamaan Hamilton. Apa sih persamaan Hamilton tuh? P-nya ya. Nulisnya di mana ya? Saya lupa. Di sini ya. 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 Masukin H-nya ke persamaan Hamilton. Nanti ini sama dengan 0 ya. Dapat yang dekat sama dengan 0. Di sini dapat dynamics. Dynamics-nya di sini saya pakai lambda. Lambda M gamma 1 V. Ya. Dimana si V itu bagian spasialnya dari ZXI per parameter
Oke. Nah, terus kita pakai gauge fixing. Nah, ini kan bentuknya udah sama kayak SR kan? Ya. Ini kan si gamanya itu sama dengan T per D lambda. Ya. Sorry, pada ini. Ya. Nah, nanti kita dapat U-nya itu 1/m. Terus dengan gauge fixing, ini kan lambda ya, masih parameter bebas. Kalau kita ambil dia proper time, nanti dapat si ininya sama dengan, kita ulang ya, 1, persis kayak special relativity. Ya. Jadi walaupun Hamiltonian ininya 0, kalau kita konsisten pakai constraint, dia dinamiknya akan tetap ada. Oke, jadi ditanyain. Nanti ini baru teasernya aja sih, nanti saya bahas constraintnya lebih lanjut. Oke, ada yang bertanya dulu nggak? Clear? Nah, nanti di GR itu dia sistemnya seperti yang kita tahu, dia reparametrization invariant jelas, terus dia juga invariant terhadap pemilihan koordinat juga. Jadi nanti nggak aneh kalau Hamiltonian sama dengan 0. Jadi kan kita besok rencananya saya menurunin coba. Nanti di GR juga Hamiltonian sama dengan 0 bagian ininya, karena dia reparametrization invariant. Tapi nanti bagian ininya nggak sama dengan 0. Nanti kita punya constraint-nya ada 2. Oke.